Shalom. Selamat bertemu kembali dalam program Belajar Sekolah Sahabat 5 Menit bersama GMHK Jemaat Menteng. Selama seminggu ini kita telah membahas beberapa perjanjian utama antara Allah dan manusia. Di dalam sebuah perjanjian biasanya ada dua pihak yang terlibat dan mereka harus sepakat mengenai isi dan tujuan perjanjian itu, baru mereka mau menandatangani perjanjian itu. Tetapi di dalam perjanjian yang Allah buat dengan Nuh, Abraham, dan Musa, tidak dibutuhkan persetujuan dari yang menerima. Karena Allah berjanji kepada dirinya sendiri, dan Allah adalah setia kepada janjinya, dan dia mampu untuk mewujudkan janjinya. Berbeda dengan kita manusia, yang walaupun kita sudah sepakat satu dengan yang lain, kadang kita ingkar janji. Atau kalaupun tidak ingkar, kita tidak mampu mewujudkannya karena keterbatasan kita. Di dalam Kejadian 3:15, Allah berjanji kepada Adam bahwa dia akan mengirimkan utusan yang akan meremukkan setan. Allah juga berjanji kepada Nuh bahwa dia tidak akan mendatangkan lagi air bah. Dan Allah juga berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi saluran berkat bagi penduduk dunia, yaitu melalui keturunannya, Yesus yang lahir kemudian, maka jaminan keselamatan akan tersedia bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Kematian Yesus di kayu salib memastikan bahwa janji Allah kepada Adam untuk meremukkan setan dan membinasakannya pasti akan terwujud. Allah berjanji untuk menyelamatkan manusia, dan itulah sebabnya dia mengirimkan anaknya untuk menjadi korban penebusan bagi kita. Pengorbanan Yesus adalah anugerah bagi kita, kasih karunia, sesuatu yang kita tidak layak dan sebenarnya tidak pantas untuk menerima, tapi Allah telah memberikannya kepada kita. Di dalam Roma 3:23 dan 24 dikatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus Yesus. Lebih lanjut di dalam Efesus 2:28 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan yang kita dapatkan adalah anugerah Allah. Tetapi bukan berarti kita tidak berbuat sesuatu. Ada peranan kita di dalam keselamatan, yaitu apa? Kita perlu percaya kepada janji Allah, dan itu disebut iman. Tetapi bukan iman yang kosong, melainkan iman yang terlihat melalui perbuatan kita. Di dalam Yakobus 2:17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka pada hakikatnya adalah mati. Jadi anugerah kasih karunia yang Allah berikan dan cuma-cuma kepada manusia hanya akan bermanfaat ketika disambut dengan iman yang hidup, yaitu iman yang terlihat melalui perbuatan penurutan. Jadi saudaraku, keselamatan datang lebih dahulu ditawarkan Allah, dan penurutan akan mengikut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebenarnya manusia telah binasa, tidak berpengharapan. Tetapi Allah di dalam kasih-Nya berinisiasi mengorbankan anaknya untuk keselamatan kita. Pantaskah kalau kita bersyukur, berterima kasih untuk hal itu? Pantaskah kalau kita mengasihi Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita? Di dalam Yohanes 14:15 dikatakan, jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Kita akan turut semua hukum Tuhan, tidak pilih-pilih. Dan kita lakukan dengan sekuat tenaga kita dengan pertolongan Tuhan. Allah adalah kasih. Dan hukum kasih yang besar itu telah diikrarkan di Eden, diumumkan di Gunung Sinai, dan diwujudkan di Bukit Golgota. Dan yang pada saat kini di zaman perjanjian baru ditulis di dalam hati kita, dan itulah yang mengikat kita kepada kehendak Allah. Jadi jika kita mengenal kehendak Allah, berarti kita mengenal Allah. Tetapi jika kita melakukan kehendaknya itu, barulah Allah mengenal kita sebagai umatnya. Maka segala sesuatu yang kita lakukan hanyalah untuk memuliakan Allah. Terima kasih telah bergabung dengan program Belajar Sekolah Sahabat 5 Menit bersama GMHK.
Jemaat Menteng. Sampai bertemu pada kesempatan berikut. Tuhan Yesus memberkati.